Harus aku akui, perfilman Indonesia itu kini mulai ke arah yang lebih maju guys. Banyak film-film berkualitas yang sudah dihasilkan oleh para filmmaker yang juga berhasil menjaring antusiasme penonton dari dalam negeri maupun juga mancanegara. Mungkin dimulai dengan film action ya, seperti membukakan mata dunia lewat sequel The Raid. Lalu film horor yang esek-esek itu ya sudah juga mulai ditinggalkan. Sekarang film superhero muncul untuk menambah variasi tontonan di perfilman tanah air ini. Dimulai dengan kemunculan Gundala dan juga Wiro Sableng. Kali ini giliran Satria Dewa Gatotkaca yang menjadi sajian terbaru film superhero di awal bulan Juni ini sob. Sebelum lanjut, aku ucapkan selamat datang kembali di Sinom Sibuk Ngobrolin Movie bersama aku Yuda di sini pastinya. Dan buat kalian para antusias movie yang menyukai konten seputar film seperti ini, kalian bisa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya juga agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelku ini sob. Oke, langsung aja kita ulas film Satria Dewa Gatotkaca. Sejak kecil kamu sudah berbeda, Yuda. Maka ibu mengajarimu dengan cara yang berbeda. Satria Dewa Gatotkaca kali ini dibintangi oleh Rizky Nasar, Yasmin Naper, Omar Daniel, dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Jujur ya, pas lihat trailer dari film Gatotkaca ini ya, aku sudah meniatkan untuk menonton film ini guys. Karena dulu itu sempat ngikutin film Mahabharata yang ada di televisi itu. Karena bapak sering nonton ya waktu itu ya. Jadi mau nggak mau aku ngikuti ceritanya guys. Jadi lumayan legend lah waktu itu. Dan secara garis besar aku juga sudah ngerti ya apa ceritanya dari Mahabharata ini. Dan sekarang kisah pewayangan ini tuh dibungkus secara modern. Dan itu juga yang bikin aku penasaran. Yang paling aku rasakan ketika menonton film ini, entah kenapa ya rasanya penyajian ceritanya itu terburu-buru dan sangat kompleks. Maksudnya di sini adalah kenapa kok dibocorkan terlalu banyak. Dari mulai proyek Satria Dewa, asal-usul gen Pandawa dan Kurawa sampai ke Aswatama yang istilahnya mungkin Thanos-nya ya di Satria Dewa Universe ini. Itu semua diceritakan di sini. Dan penjelasan-penjelasan lainnya yang menurutku penting nggak penting. Terlihat ambisius tapi meaningless. Memang ringan pembawaannya. Tapi bukannya itu malah nantinya kita sudah tahu arahnya bakal kemana. Jadi feeling kejutannya itu nggak berasa nantinya. Mending fokus saja di karakter Gatotkaca dulu yang lebih padat atau lebih kecil cakupannya daripada mengangkat banyak karakter pendukung di sini ya yang ditampilkan. Karena aku di sini nggak ngerasain ya building karakter dari Yuda dan Gatotkaca ini itu dapet. Hubungan Yuda dengan ibunya Arimbi yang di sini diperankan sama Sigi Wimala itu kurang emosional sebagai keluarga. Juga dengan hubungan Agni dan Dananjaya yang di sini sebagai teman hanya sebatas pembantu saja kesannya. Karena memberi masukan saja itu kayaknya nggak cukup ya. Kerjasama sebagai lakon di sini kurang chemistry. Yang dimana ya ujung-ujungnya itu Yuda sendiri yang menyelesaikannya. Karena tampilannya itu udah kayak mungkin tim mini Avenger gitu ya. Tapi eksekusinya hambar. Padahal story yang ada di film Gatotkaca ini ya, itu lumayan segar dan baru. Tidak mengadaptasi langsung dari pewayangan. Tapi itu justru pendekatan yang pas untuk generasi sekarang ini sob. Satria Dewa Gatotkaca hadir dengan menyajikan action sequence yang ciamik. Semua cast yang terlibat itu bermain dengan sangat luwes dan lumayan teknikal. Dan penambahan sound effect yang sangat tebal dalam setiap pertarungan itu kerasa seperti film action Hollywood lah ya. Dan itu terlihat meyakinkan sekali. Meskipun ada beberapa pengambilan kamera yang bikin penonton mengerutkan dahinya agar fokus. Karena mungkin rada gak jelas ya, apalagi final fight scene-nya yang di sini lumayan gelap. Yang bikin gak nyaman mata sob. Dan juga transisinya itu lumayan cepat, jadi agak buram gitu. Kehadiran Kang Cecep, Kang Yayan, dan juga Max Metino itu secara nggak sadar ya ternyata membuat film Gatotkaca ini mempunyai banyak variasi dalam koreografi guys. Dan ada satu lagi yang paling mengganggu di adegan actionnya, itu adalah kenapa banyak sekali celetukan-celetukan yang kayak enak didengar gitu loh, bikin telinga risih. Seperti suara Aswatama yang dibuat berat di sini ya, itu rada aneh suaranya. Padahal apa ya, berat saja itu nggak cukup karena nggak ada rasa intimidatifnya gitu. Ada juga yang pakai gaya celetukan tawuran anak pelajar kayak sini lu, bangsat lu, jangan kabur lu, ya semacam itulah. Kan mending kalau mungkin diisi provokasi gitu kan agak masuk lah setidaknya. Tapi ini kedengarannya itu kayak kampungan gitulah.
Bisa dibilang ya, ini tuh debut pertama kalinya Hanung Bramantyo dalam mendirect film superhero. Jadi mungkin kita bisa kasih toleransi lah ya setidaknya. Karena ya buat film superhero itu bukan perkara mudah. Di samping butuh dana yang mungkin fantastis, tapi juga SDM yang banyak dan teknologi yang canggih. Bukan hanya sekedar pengembangan spesial efek aja, tapi cerita, karakter, kostum itu juga perlu diperhatikan. Satria Dewa Gatot Kaca ini aku kasih skor 6 dari 10 guys. Meskipun banyak kekurangan, tapi ini sudah mengarah ke arah yang benar, terutama dari segi konsep dan juga tujuan. Di sini udah jelas. Tapi memang film ini tuh kayak lagi film yang eksperimen ya. Seperti pokoknya udah dibuat dulu lah, baru dilempar ke penonton, kita lihat reaksi responnya gimana. Kerasa seperti gitu sob, karena memang di sini esensi dalam superhero itu bisa dibilang sedikit dilupakan. Bagaimana menampilkan kostumnya secara bagus, yang harusnya sudah tahu momen seperti apa agar tampilannya berkesan buat penonton. Malah jadi sia-sia ini kostum 1 miliarnya kan ya, tidak dimanfaatkan dengan baik. Tapi yang paling kacau itu iklannya itu loh. Di sini tuh ampun dah pokoknya. Jadi segitu aja review aku untuk Satria Dewa Gatot Kaca kali ini sob. Semoga terhibur dan memberikan manfaat buat kalian semua. Kalau ada yang kurang atau tambahan bisa kalian tulis saja di kolom komentar guys. Dan juga kalau kalian suka, kalian bisa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus sharing dan ngobrolin movie pastinya. Ingat, kerja memang nomor 1 dan nonton film itu yang utama. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya guys. See you.